Sekarang udah lebih lega. Jadi tadi Zia udah sempat ngomong juga bahwa kita kan di OCBC NISP ini udah tahun kedua kita melakukan Financial Fitness Index. Sebenarnya ini dalam rangka juga kita mau ini ya udah dari Indonesia juga, OJK sama perbankan dan juga dari reksadana, fund manager. Tujuannya adalah kita mau meningkatkan financial literacy generasi muda Indonesia. Jadi dari situ kita melihat sebenarnya tadinya yang awalnya kita pikir anak Indonesia ini belum mengerti menabung, enggak juga. Mereka sudah mulai menabung gitu. Cuman yang kita khawatirkan, kita juga melakukan banyak market insight, research gitu. Kok banyak yang sudah menabung itu patah arang di tengah jalan. Terus kita cek lagi, ya millennials, kenapa sih kalian awalnya udah tahu menabung, tapi kok nggak ada jutrungannya, nggak jadi hasil. Nah dari kita bincang-bincang, mereka bilang nabung itu nggak ada hasilnya karena nabung kok nggak sejalan sama kenaikan harga barang. Mereka tuh kan anak-anak generasi muda, pastinya nabung itu pingin beli sesuatu kan, walaupun konsumtif ya. Jadi gampangnya nih, mereka tuh kan gampang sekali terkena makanan, aku pingin gadget misalnya gitu. Ternyata mereka menabung setiap bulan sampai 6 bulan tujuannya mau beli handphone, harga handphonenya naik, tabungannya dia nggak naik-naik. Nah terus kita tanya, kalian tahu nggak yang namanya inflasi? Kurang tahu, kurang paham. Lalu kalian tahu nggak bunga tabungan, kalian nabung di bank dapat bunganya berapa? Enggak. Nah, jadi itu yang kita lihat ada gapnya. Mereka menabung, lalu dia nggak tahu sebenarnya nabung itu bisa aja hanya nitipin aja supaya nggak hilang. Hilang dalam arti harafiah, hilang kecopet, atau dalam arti ke-spend banyak godaan untuk belanja. Ya. Jadi kita bilang, at least kalau nabung itu harus ada tujuan dan nabung itu harus dilihat at least menghasilkan di atas inflasi. Gitu. Makanya OCBC NISP kita ingin ngajari selain meningkatkan financial literacy, nabung itu harus ada tujuan yang kita namakan sebagai life goals. Ya. Lalu saya kebetulan di divisi wealth management, kita bilang kalau kita ngajarin itu wealth management itu notabene-nya kadang-kadang dipikir hanya untuk orang-orang yang sudah punya uang. Tapi sebenarnya enggak juga, karena kalau kita bilang pengelolaan keuangan untuk mencapai suatu tujuan, mungkin teman-teman di sini dari umur 20-an sampai saya sekarang udah di atas 40 umurnya pasti punya tujuan. Ya. Perkara tujuannya apa? Ya beda-beda, tergantung kita punya life cycle. Pada saat mungkin Bapak dan Ibu atau saya waktu baru first jobber, tujuan saya ketek lah istilahnya ya. Tujuannya, wah saya bebas nih, udah punya uang nih gaji pertama. Tujuannya saya mau traveling, tujuannya saya mau beli barang yang sama orang tua saya nggak boleh beli karena kemahalan. Jadi saya akan nabung 6 bulan, 12 bulan untuk beli barang tersebut. Atau saya mau traveling gitu ya. Tapi dengan sepanjang saya tambah berumur atau Bapak dan Ibu berumur, umur 20-an, early 30s, udah punya pacar nih, udah mulai berpikir mau berkeluarga. Mungkin tujuannya akan berganti, jadi kumpulin uang yuk, kita mau merit, terus harus punya rumah. Udah punya rumah nanti punya anak, ya. Jadi akan beralih tujuan keuangannya adalah untuk anak, untuk pendidikan anak, lalu untuk kesehatan. Mungkin dari saya yang sekarang udah di atas 40 umurnya, kebetulan saya nggak berkeluarga, jadi tujuan hidup saya sekarang bagaimana saya mempersiapkan dana pensiun saya, untuk saya bisa maintain saya punya lifestyle pada saat saya pensiun dan tidak menyusahkan keluarga saya, gitu ya. Jadi tujuan life goals itu bisa bermacam-macam, tergantung kita punya life cycle sekarang ada di mana, itu sih. Ya. Oke. Nah, jadi mungkin terus kita bilang, iya ngomong sih gampang, tapi kan penghasilan kita ini terbatas. Sementara tujuan itu banyak sekali. Gimana caranya ya dengan keuangan yang terbatas, dengan penghasilan yang terbatas, terus tujuannya tercapainya gimana? Nah, simpelnya itu biasanya nih, ya secara teoritis, kebetulan kita di sini teman-teman OCBC itu kan kita profesional.
Jadi lebih mudah mengaturnya daripada entrepreneur gitu ya, karena kita setiap bulan tanggal 25 itu dapat salary. Nah, disiplinnya adalah kalau secara ideal 50% kita sisihkan dulu untuk investasi. Langsung masukin. Karena kalau di tabungan sisa banyak, rasanya banyak duit terus. Langsung belanjanya banyak ya. Jadi 50% kita sisihkan dulu, anggap uangnya langsung hilang, diinvestasikan. 30%-nya kita pakai untuk kebutuhan, lalu 20%-nya untuk emergency fund. Tapi terus terang sebenarnya ini dengan berjalannya waktu itu bisa lebih fleksibel. Mungkin pada saat kita masih muda, biasanya 50%-nya lebih banyak untuk kebutuhan sehari-hari dulu, karena mungkin godaan lebih banyak gitu ya Bapak dan Ibu. Lalu juga kalau kita bilang sebetulnya biasanya nih kalau pengalaman saya, disisihkannya itu saya langsung masukkan ke reksadana. Jadi istilahnya saya nggak lebih susah untuk saya untuk dipakai. Kalau saya taruh di tabungan, kelihatannya mudah dikeluarinnya kan ya, Bapak dan Ibu. Tapi kalau udah di lock atau deposito misalnya, jadi ya udah lebih sulit untuk saya untuk tergoda. Ya. Lalu terus setelah itu juga sebenarnya ini kenapa waktu awal saya baru dapat salary ini sangat sulit disiplin ini saya lakukan. Terus saya kan kebetulan karena saya di finansial, di wealth management, Warren Buffett bilang harusnya adalah spend what you left, bukan save what you are already left gitu kan. Jadi itu yang lalu saya pakai metode yang saya gunakan. Kadang-kadang kan kalau kita adalah dapat salary, habiskan dulu yang tersisa sampai bulan depan gajian, baru ditabung, baru diinvestasikan. Nah setelah itu baru saya berubah mindset saya sih. Ya. Oke, nah jadi mungkin ada yang akan tadi saya bahas sedikit bahwa setelah umur 30-an kebutuhan itu akan menjadi lebih banyak, terutama karena udah umur 30 kita udah punya pasangan ya majority, lalu kebutuhan pada saat itu akan jauh lebih banyak. Jadi pada saat itu kita harus lebih bisa untuk memprioritaskan kira-kira kebutuhan kita yang mana yang kita harus dahulukan. Ya, mungkin di sini yang menarik. Saya mau bahas lebih ke pendidikan anak, karena kalau Bapak dan Ibu yang sebelumnya ikut media briefing yang Global Wallet, kita menonjolkan pendidikan anak itu mudah loh dengan pendidikan Global Wallet. Nah, apalagi kalau kita mau menyekolahkan anak kita mungkin ke luar negeri, karena kan pendidikan anak ini salah satu yang mungkin Bapak dan Ibu kalau sudah berpikir untuk mau berkeluarga, anak ini salah satu yang harapan masa depan ya, dan kita mau memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi atau mungkin Bapak dan Ibu sendiri kalau punya kesempatan untuk mau sekolah, melanjutkan sekolah ke tahap yang lebih tinggi, itu juga masih ingin. Nah, kira-kira persiapannya seperti apa sih, gitu kan? Kalau persiapan yang nggak dilakukan dari awal, biasanya akhirnya wah dana yang dibutuhkan cukup besar, gitu. Jadi salah satu life goals yang kita simulasikan di OCBC NSP itu adalah mempersiapkan dana pendidikan anak, terutama pendidikan anak untuk beberapa negara tertentu, salah satunya di Indonesia, Singapura, di Amerika, dan di London, di UK gitu ya. Yuk coba Bapak dan Ibu kalau nggak berkeberatan kita coba scan barcode-nya ya. Coba kita scan. Scan juga ya. Nah, udah bisa keluar nggak ya? Bisa ya? Udah keluar seperti ini. Kalkulator perencanaan keuangan. Seperti ini ya, keluar nggak? Keluar ya? Jadi coba kita scroll ke bawah. Ada misalnya kita simulasi rencanakan ke pendidikan anak Anda. Ya. Nah, ini kan ada bar. Coba misalnya Bapak dan Ibu di sini ada yang sudah punya berkeluarga dan punya anak. Udah umur berapa anaknya sekarang? 1,5 tahun. Jadi kalau misalkan mau mempersiapkan kuliah, anggap aja berarti umur 17 ya kuliahnya ya. 17 tahun berarti anggap 15 tahun ya. Kalau kita coba ya 15. Jadi geser aja. Jadi 15
15 ya. Terus kita coba di sini tanya apakah Bapak sudah ada perkiraan jumlah biaya. Kita coba belum ya Pak ya. Lalu selanjutnya di sini ada pilihan beberapa negara. Kira-kira Bapak berarti kan kalau 15 tahun lagi di tahun 2037 kita mau pilih negara mana nih misalnya? Indonesia. Di mana Pak? Amin. Kita coba Indonesia ya. Kenapa? Namanya anak yang terbaik. Sekolah di mana aja, kalau anaknya dan ini disertai dengan doa pasti amin. Yang terbaik ya Pak. Oke, kita coba Indonesia ya. Selanjutnya, misalnya kita taruh di sini dana yang sudah tersedia sekarang, misalnya 50 juta ya. Oke, selanjutnya, Bapak udah pernah coba cek profil resiko belum Pak? Profil resikonya apa? Bapak umur berapa kira-kira sekarang? 30? Belum ada. Ya udah, kalau masih muda saya anggap growth ya. Karena ini kan masih 15 tahun lagi ya. Oke, coba klik growth. Lalu selanjutnya, nah ini kalau Bapak dan Ibu udah lihat ini bisa lihat ada penjelasan profil risiko growth itu adalah seperti apa. Jadi Anda seorang investor yang cukup mengerti tentang kondisi pasar keuangan, lebih memilih untuk mendapatkan pertumbuhan dalam investasi dalam jangka menengah dan berani sedikit mengambil risiko. Cocok. Amin. Lalu bagaimana dengan komposisi profil portfolionya? Jadi kalau seseorang dengan profil risiko growth itu bisa komposisi portofolionya itu 30% di money market. Kalau money market itu adalah kayak misalnya pasar uang, ya deposito, saving gitu ya. Terus 30% di obligasi, ya. Obligasi itu surat utang negara yang memberikan ada kuponnya, pergerakan harganya tidak terlalu bergejolak. Lalu 40% di equity. Equity itu bisa di reksadana saham, bisa di saham sendiri. Nah, lalu kalau kita scroll ke bawah ada beberapa rekomendasi reksadana yang kita berikan. Rekomendasi ini sebenarnya tidak 100% harus diikuti, tapi bisa dipilih sendiri ya. Nah, lalu kita klik lihat simulasi. Oke, jadi lihat simulasi kalau kita scroll ya. Di paling kiri ini ada dana yang tersedia sekarang ada 50 juta ya. Jadi kalau tadi kan ini kita siapin Bapak ini 15 tahun lagi anaknya mau sekolah kuliah. Jadi dari 50 juta itu kalau dikembangkan dalam komposisi growth tadi akan berkembang menjadi 120 juta. Ya. Nah, tapi sebenarnya kalau nanti untuk 15 tahun kuliah di Indonesia, tadi kan kita lihat biayanya 500 juta 4 tahun untuk 4 tahun. Tapi jangan lupa ada komponen inflasi ya. Jadi biaya sekolah itu akan naik dengan sepanjang jalannya waktu. Jadi 500 juta sekarang 15 tahun lagi itu akan menjadi 915 juta. Jadi Bapak dan Ibu yang tadi saya bilang tuh, kalau kita investasinya hanya di tabungan yang tanpa bisa bertumbuh melawan inflasi, kita yang tadinya kita invest misalkan akan tumbuh 500 juta nih, tapi biaya sekolahnya jadi 900 juta, ya nggak nyampe tujuannya kan. Jadi dengan begitu ada kekurangan 795 juta. Nah, supaya Bapak bisa mencapai anaknya benar-benar bisa sekolah nih, setiap bulan bisa investasi sebesar 2.767 rupiah. Jadi kalau misalkan konsisten nih nabung, seharusnya bisa tercapai. Ini scroll ke kanan ke kiri. Ya. Ya. Berarti kuncinya konsisten ya Bu? Ya. Dan harus dibantu untuk tracking ya, dimonitor gitu. Apalagi kalau ini kan komitmennya jangka panjang. Makanya kenapa kita bilang kalau nabung aja tanpa tujuan, kadang-kadang tujuannya suka berubah. Terutama kalau kita sekarang banyak banget godaan-godaan ya, yang tadinya tujuannya 5 tahun mau misalkan 3 tahun ke depan untuk yang belum married, oh mau married nih, mau beli rumah, ternyata sekarang udah 3 tahun COVID, nggak bisa jalan-jalan
akhirnya banyak travel fair, jadinya jalan-jalan ya, rumahnya kakak beli gitu ya. Terus mau 5, sekarang anaknya umur 2, berarti 3 tahun lagi mau masuk TK ya. Ceritanya mau nabung buat uang makan sekolah, travel fair lagi gitu kan, atau gadget. Akhirnya pas anaknya mau masuk sekolah, uang makannya belum tersedia. Malah akhirnya jadinya ini ya udah kredit kredit tanpa agunan, biayanya kreditnya mahal, bunganya gitu kan. Nah jadi sebenarnya dengan tujuan Life Goals ini kita ingin membantu, satu, meningkatkan financial literacy, kedua, supaya yang punya tujuan finansial itu bisa lebih committed, dan kita bantu keep track juga supaya tujuannya tercapai untuk jangka panjang. Nah selain itu, saya ambil dulu slide-nya. Ini kebetulan tadi kita punya contoh itu kan sekolahnya di Indonesia ya. Nah, gimana kalau misalnya ternyata kita punya aspirasi, punya cita-cita mau menyekolahkan anaknya ke luar negeri, ya. Misalnya kita mau sekolahinnya ke Singapura, ke negara tetangga yang paling dekat. Jadi kita tadi bilang satu faktornya adalah kalau kita cuma nabung aja tanpa mendapatkan return di atas inflasi, uang yang tadinya kita bilang udah nabungnya cukup, ternyata harganya mahal, biaya sekolahnya naik gitu kan. Satu, berarti kita nggak punya cukup uang untuk menyekolahkan anak ya. Kedua, jangan lupa juga kalau yang namanya nilai tukar mata uang, kalau misalkan kita mau sekolahin ke Singapura ya. Jadi jangan lupa juga kalau kita mau persiapan dana sekolah, dana pendidikan, ada satu faktor nilai tukar yang harus kita perhatikan. Kenapa pentingnya punya diversifikasi investasi di mata uang? Itu nomor satu adalah diversifikasi, karena kalau Bapak dan Ibu ngikutin pergerakan mata uang di Indonesia terhadap US dollar aja, atau misalkan biasanya dari 13.000 sekarang udah di 14.900. Kalau Sing dollar sekarang udah di 14.600, 10.600, 700-an ya. Mungkin 2 tahun lalu, 3 tahun lalu cuma 9.000-an, 8.000 gitu kan. Jadi yang tadinya dana kita misalnya 500 juta, dapatnya 60.000 Sing dollar, sekarang cuma dapat 50.000. Sementara uang sekolah di sana bukannya turun, malah naik terus kan Bapak Ibu. Jadi nilai uang kita akan semakin berkurang nilainya. Lalu setelah itu juga mungkin saya bisa kasih contoh ini. Nah, ini agak kecil ya. Saya maju karena mata saya juga nggak kelihatan. Misalnya sini aja. Ini misalnya nih yang tadi saya kasih. Nah, ini ya. Misalnya di salah satunya, ini US dollar terhadap IDR. Ya, 5 tahun terakhir aja US dollar terhadap IDR. Ini kalau hijau artinya dia menguat 11%. Jadi kalau Bapak dan Ibu itu menabungnya hanya di rupiah, ya, hanya di rupiah, 5 tahun yang lalu sama sekarang rupiah itu melemah 11%. Bagaimana kalau 10 tahun? 10 tahun itu 54%. Jadi artinya daya belinya itu berkurang sebesar 50%. Lalu kalau misalnya seperti IDR, Singapura dolar, ada nggak di sini ya? Nah ya, US dollar, ini Singapura dolar IDR. 10 tahun, misalnya kita berencana, oh ya kita pengen sekolahin ke yang dekat aja deh. Kan di Singapura juga sekolah universitasnya bagus-bagus gitu ya. Nih. Dalam 10 tahun terakhir di Indonesia IDR rupiah terhadap Sing dolar itu melemahnya 40% Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita pikir tadi ya, oh ya sekolah di Singapura itu kalau dicoba diilustrasi itu perlu uangnya pakar itu 1 miliar. Misalkan nih kita udah benar-benar mencapai 1 miliar, tapi terus kita lupa nggak diversifikasi investasi kita di mata uang Sing dolar. Kita udah ngumpulin nih, udah happy ya, pada saat kita mau sekolahin anaknya udah terkumpul nih 1 miliar, ternyata di rupiah semua. 10 sekarang rupiahnya, rupiah terhadap Sing dollar udah 10.000, padahal 10 tahun yang lalu Sing dollar itu baru 6.000.
Bayangkan kalau misalkan Bapak dan Ibu mulai mencicil sing dollarnya itu dari 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu aja misalnya. 5 tahun yang lalu aja masih lebih murah 9%. Ya, jadi itu kenapa saya nggak mengencourage Bapak dan Ibu untuk secara agresif atau actively jual beli. Tapi kalau Ibu dan Bapak ada kebutuhan di mata uang, nggak ada salahnya kita mulai mencicil, karena yaitu purchasing power rupiah terhadap mata uang lain, dan dari sini itu ya ada kemungkinan dia bisa melemah ataupun bisa menguat. Ya. Pertama kalau kita bilang ada kebutuhan, tinggal lihat aja di One Mobile itu rate-nya gampang dan cukup bersaing, Bapak dan Ibu. Ya, jadi Bapak dan Ibu kalau udah buka rekeningnya, nanti tinggal lihat aja di situ kursnya, misalkan IDR terhadap euro berapa, terhadap sing dollar berapa. Mau belinya nggak perlu dalam jumlah yang besar, tapi udah bisa dapat rate yang kompetitif. Ya, mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat di situ. Coba, boleh dicoba dilihat dulu. Dicoba itunya YouTube-nya, ya. Ya udah, nanti ini mungkin Bapak dan Ibu kalau mau lihat caranya bisa scan barcode-nya, bisa dicoba di ininya masing-masing ya Bapak dan Ibu ya. Jadi mungkin sedikit paparan dari saya segini. Nah, paparan Ibu Juki ini sangat menarik ya teman-teman. Jadi misalnya kita mau mulai merencanakan pendidikan anak ke luar negeri, misalnya tadi ke Singapura ya Bu ya. Kita bisa langsung beli USD Singapura dari One Mobile, jadi langsung tinggal satu sentuhan aja ya Bu ya. Gitu. Baik. Nah terus selain itu juga dengan Global Wallet ini kan kalau Bapak dan Ibu memang mau pergi atau anak mau pergi, nggak perlu bawa fisiknya, tapi tinggal bawa Global Walletnya, di sana kan bisa langsung transaksi. Jadi nggak yang takut kan kalau kita bawa-bawa, apalagi sekarang juga banyak keamanan juga salah satu consideration. Tinggal pakai itu transaksi debit card udah bisa. Gitu. Itu juga jadi salah satu kemudahan juga sih. Baik, jadi nggak perlu bawa uang fisiknya ya Bu ya, tinggal pakai debit cardnya aja bisa langsung digunakan di negara-negara yang bekerja sama dengan Bank OCBC NSP. Yang menarik juga tadi setelah teman-teman lihat di slide-slide sebelumnya itu ada self tools, jadi teman-teman tanpa harus menjadi nasabah Bank OCBC NSP bisa ngecek berapa sih, gimana sih simulasi pendidikan anak. Tadi ada beberapa simulasi ya Bu Juki ya yang disediakan. Jadi itu simulasi semua yang kita kasih sebenarnya salah satu pilihan produknya, alternatifnya itu semuanya produk-produk yang memang dipasarkan di OCBC NSP. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu memang tertarik, sekarang ini memang belum langsung nyambung simulasi itu ke One Mobile, tapi Bapak dan Ibu bisa save simulasi tersebut. Lalu kalau Bapak dan Ibu udah punya One Mobile, dan bisa langsung pilih produk tersebut di One Mobile. Ada semua. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Atau satu pertanyaan lagi ya Bu, terakhir dari saya. Misalnya Bu, kan sekarang banyak yang generasi milenial, termasuk saya ya Bu ya, saya generasi milenial. Misalnya pendapatan banyak dari generasi milenial, ada yang sandwich generation juga tidak cukup untuk menabung misalnya 2 juta gitu ya Bu, sebulan konsisten gitu. Apakah masih bisa Bu, masih memungkinkan untuk kita merencanakan pendidikan anak? Saya rasa daripada nggak mulai sama sekali, nggak apa-apa sih mulai dari kecil dulu gitu kan. Karena kalau generasi milenial itu kan kalau investasi itu generasi milenial punya keuntungan yang sangat besar, yaitu mudah. Jadi kalau kita apalagi untuk investasi jangka panjang ya, namanya kan ada time value of money. Istilahnya kalau kita dollar cost averaging, nyicil jumlahnya kecil-kecil tapi konsisten. Dibanding misalkan saya yang sekarang udah umurnya 45. Nabungnya langsung dalam jumlah yang besar langsung, tapi pasti dalam jangka umur nanti 55 generasi milenial yang nabungnya mulai duluan tapi jumlahnya lebih kecil itu akan menang daripada saya gitu ya. Jadi ya kalau menurut saya sih generasi milenial nggak usah worry jumlahnya kecil untuk mulai, jumlah berapapun mulai dulu aja, nanti semakin berjalannya waktu pasti kan punya berkat yang lebih banyak dan bisa kita tambahin nilai investasinya. Baik Ibu, jadi jangan putus harapan ya Bu. Putus harapan. Saya mulai investasi itu mulainya dari cuman Rp200.000 per bulan sih. Semakin naik, semakin ya, naik seiring berjalannya waktu. Ya. Oke baik, terima kasih Bu Juki.